Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak BW di sini dalam belajar praktis matematika. Pada video ini, Pak BW akan melanjutkan materi persamaan kuadrat bagian yang kedua. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung menuju ke pembahasan materi persamaan kuadrat bagian yang kedua. Penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, ini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian 2x pangkat 2 ditambah 11x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, seperti pada video yang pertama, Pak B sudah menjelaskan bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Namun, A yang kemarin itu adalah 1. Di sini A-nya adalah 2. Oke. Nah, sekarang Pak B akan bahas satu persatu ya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Cara pertama ini yaitu dengan pemfaktoran seperti pada video yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan rumus ABC. Oke, kita bahas dulu cara menyelesaikan persamaan kuadrat di atas dengan pemfaktoran. Oke, cara pertama adalah pemfaktoran ya. Untuk persamaan kuadrat sendiri adalah 2x pangkat 2 tambah 11x ditambah 15 sama dengan 0. Oke, nih cara seperti ini. Pertama, buatlah perkalian faktor. Jadi ini adalah kita tulis 2x ya. Kemudian ini juga kita tulis 2x. Ini kemudian saya bagi 2 sama dengan 0. Nah, Pak PW kalau ini misalkan 3, kalau 3 berarti ini 3x, 3x dibagi 3. Kalau 5x kuadrat berarti 5x dibagi 5. Oke, sudah jelas. Nah, sekarang kita kalikan ya. Untuk angka yang pertama, A ini kita kalikan dengan C. A kita kalikan C. Berapa? 2 kali 15 berapa? 30. Oke, 30 taruh di sini. Kemudian kita cari pasangan bilangan yang menghasilkan perkalian menjadi 30. Oke, jadi 1 kali 30, 2 kali 15 ya. Kemudian berapa? 3 kali 10 dan 5 kali 6. Oke. Nah, perhatikan pada nilai C. Nilai C ini adalah positif ya. Pada video yang lalu sama Pak B terangkan kalau positif berarti ini berjumlah. Kita hitung jumlahnya, ini jumlah sehingga mendapatkan 11. Nah, di antara pasangan ini yang menghasilkan penjumlahan 11 berapa? Apakah 1 dengan 30? Apakah 2 dengan 15? Apakah 3 dengan 10? Atau 5 dengan 6? Ya, yang benar adalah 5 dengan 6 kan? 5 tambah 6 sama dengan 11. Nah, nilai 5 dengan 6 langsung aja kita masukkan di sini. Berarti 2x tambah 5. Kemudian 2x tambah 6, tinggal kita pindahkan aja. Nah, setelah itu, apakah bisa kita sederhanakan? Bisa tentunya ya. Di sini ada 2x tambah 6, di sini ada per 2. Ini boleh kita sederhanakan. Kita bagi 2, 1, kita bagi 2, 1, kita bagi 2, 3. Maka nanti hasil perkalian faktornya menjadi 2x tambah 5 kita kalikan dengan x tambah 3
sama dengan 0. Nah, dari sini mungkin kalian sudah mengerti, yaitu menentukan himpunan penyelesaian atau akar-akarnya. Jadi dicari pembuat 0 dari masing-masing faktor. Yang pertama adalah 2x tambah 5 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 5, maka x sama dengan negatif 5/2. Untuk x1-nya. X2-nya, x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x1 negatif 5/2 dan x2-nya adalah negatif 3. Oke, mudah banget kan? Ya, untuk soal yang kedua, ya contoh yang kedua ini, tentukan himpunan penyelesaian 3x pangkat 2 tambah 4x kurang 15 sama dengan 0 ya. Seperti yang tadi, ini kita kalikan dulu, perhatikan 3 kali 15 ya. Tolong negatifnya dibiarkan dulu, nggak usah kita perhitungkan dulu. 3 kali 15 itu berapa? 45. Maka kita tulis ini 45. Nah, sekarang kita cari pasangan bilangan yang apabila kita kalikan itu menghasilkan 45. Contohnya berapa? Oke, kita mulai dari angka 1. 1 kali 45. Kemudian 2, nggak bisa. 3. 3 kali berapa? 15. Ya. 4 nggak bisa ya. 5. 5 kali 9. Oke. Nah, setelah itu coba perhatikan. Di sini adalah tanda negatif seperti pada video yang pertama. Kalau negatif, berarti yang kita hitung adalah hasil kurangnya. Ulang lagi, kalau ini negatif, ini berarti hasil kurangnya. Ya. Nah, di antara pasangan bilangan ini yang hasil kurangnya sama dengan 4. Bagaimana? Berapa? Apakah 1 dengan 45? Apakah 3 dengan 15? Apakah 5 dengan 9? Yang apabila kita kurangkan dapat nilai 4 atau angka 4 berapa? Ya benar, 5 dengan 9. Tepatnya adalah 9 positif ini dan 5-nya negatif. Oke. Nah, sekarang kita tulis faktor-faktor untuk 3x pangkat 2 tambah 4x kurang 15. Pertama bagaimana tadi? Kita tulis berapa? 3x. Ya, kita ngikutin nilai A-nya. Kemudian kita masukkan, terserah berapa dulu, min 5 atau negatif 5. Kemudian lagi kita tulis lagi 3x lagi. Ya, sama kan? Kemudian ditambah 9 dibagi berapa? Dibagi 3. Ingat sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan. Ini aja kita bagi. Iya. Ini 3x dibagi 3x, 9 dibagi 3, 3. Maka hasil kali faktornya adalah 3x kurang 5. Ini kita kalikan dengan x tambah 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita mencari pembuat 0 dari masing-masing faktor. Yang pertama, untuk 3x min 5 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan berapa? 5. Maka x yang pertama atau yang ke satu yaitu 5/3. Kemudian yang kedua, untuk pembuat 0 x tambah 3. Berarti x tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan berapa? Negatif 3. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 5/3 dan negatif 3. Oke, sudah jelas? Kita lanjutkan untuk cara yang kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Cara kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ada soal di sini, tentukan himpunan penyelesaian x pangkat 2 tambah 6x tambah 8 sama dengan 0.
Nah, bagaimana dengan menggunakan cara ini? Perhatikan, kita tulis dulu soalnya. X pangkat 2 tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Ya. Langkah pertama adalah pindahkan nilai C, yaitu nilai angka 8 ini, pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi kita tulis X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan negatif 8. Oke, nah belakang 6X ini itu kosong. Ini harus kita isi. Nah, berapakah harus kita isi? Nah, supaya bentuknya ini merupakan bentuk kuadrat sempurna, maka harus kita isi ya, tambah. Ingat, selalu tambah ya. 6 ini jadi harus 6, ingat, dibagi 2. Kemudian baru kita kuadratkan. Oke. Nah, karena ruas kiri itu ditambah dengan 6/2 kuadrat. Nah, berapakah 6/2 kuadrat? 6 bagi 2 berapa? 3. 3 kuadrat 9. Kalau ruas kiri ditambah 9, maka ruas kanan juga ditambah 9. Oke, maka kita dapatkan X kuadrat tambah 6X tambah berapa? 9 sama dengan min 8 tambah 9 sama dengan 1. Oke, nah X kuadrat tambah 6X tambah 9 ini merupakan kuadrat sempurna. Ya, berapa faktornya? Berarti X ya tambah 3 kuadrat. Betul? Karena akar dari 9 itu adalah 3. Sama dengan 1. Nah, berarti ini kalau kita cari nilai X-nya, maka kita dapatkan X tambah 3. Ingat, sama dengan plus minus 1. Karena akar dari 1 adalah plus minus 1. Maka X yang pertama, X tambah 3 sama dengan 1, berarti X sama dengan 1 kurangi 3, X sama dengan negatif 2. Dengan satunya lagi, X tambah 3 sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 1 kurangi 3, X sama dengan negatif 4. Jadi X1-nya negatif 2, X2-nya negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 4. Oke, sudah jelas? Kita lanjutkan contoh soal, masih tetap melengkapkan kuadrat sempurna. Ini saya tulis lagi aja ya. Dua X pangkat 2 tambah 11X tambah 15 sama dengan 0. Oke. Cara yang pertama, karena A-nya itu bukan 1 melainkan 2, maka harus kita bagi dulu ya dengan 2. Kita bagi dengan A supaya apa? A-nya itu sama dengan 1. Jadi saya bagi 2. Ini tinggal X pangkat 2. 11X saya bagi 2, 11 per 2X. 15 dibagi 2, 15 per 2, tetap di sini sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian pindahkan C atau 15 per 2 ini ke sebelah kanan. Jadi X pangkat 2 tambah 11 per 2X sama dengan negatif, ya pindahkan ganti tanda ya, 15 per 2. Nah, sekarang kita harus mengisi ya, angka berapakah setelah 11 per 2 ini? Pasti positif ya, karena bentuk kuadrat nanti ini. Berapakah di sini? Caranya gampang ya. Jadi nilai B ini dibagi 2 dulu. Jadi 11 per 2 dibagi 2. Berapa? Ya, sama dengan 11 per 2 dikali 1/2. Sama dengan 11 per 4. Oh, di sini berarti kita tulis 11 per 4. Dari mana tadi? Dari nilai B dibagi 2. Ingat, harus dikuadratkan. Oke. Nah,
karena ruas kiri itu ditambah 11/4 kuadrat, maka yang sebelah kanan juga iri. Harus ditambah juga dengan 11/4 kuadrat. Oke. Nah, kemudian baru kita selesaikan. Jadi ini X pangkat 2 ditambah 11/2 X ditambah 11/4 kuadrat. Faktornya adalah X plus, ingat, ini kita hanya memasukkan aja, tinggal 11/4 saja. Terus kuadratnya taruh di luar. Gampang kan? Oke, sama dengan ya, ini negatif 15/2 ditambah 11 tuh berapa? Sama dengan berapa kalau dikuadratkan? 121/4 kuadrat 16. Oke, bisa kalau begini ya. Kemudian tetap kita selesaikan dulu. X ditambah 11/4 kuadrat sama dengan, samakan penyebutnya, 16 ya. Kemudian berapa? Negatif berapa? 120, betul, ditambah 121. Maka kalau kita tulis di sebelah sini ya, X tambah 11/4 kuadrat sama dengan min 120 ditambah 121. Sama dengan berapa? Ya 1/16. Oke, sekarang yang ruas kiri kuadratnya dihilangkan, ya diakarkan, maka kita dapatkan X tambah 11/4 sama dengan, ya ingat, plus minus akar 1/16, ya kan? Oke, maka hasilnya adalah X tambah 11/4 sama dengan plus minus, berapakah akar 1/16? Iya, 1/4. Maka penyelesaiannya adalah, yang pertama kita ambil yang positif dulu. Berarti X tambah 11/4 sama dengan berapa? Positif 1/4. Maka X sama dengan 1/4 dikurangi 11/4. Maka X sama dengan berapa? Negatif 10/4 atau negatif 52. Oke. Kemudian yang kedua, kita ambil yang negatif untuk seperempatnya. Tetap kita tulis X tambah 11/4 sama dengan negatif 1/4. Maka X sama dengan negatif 1/4. Ingat, 11/4 pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 11/4. Maka X sama dengan min 1/4 dikurangi 11/4 jadi min 12/4 atau sama dengan negatif 3. Oke ya. Nah, maka penyelesaiannya adalah ini, yaitu negatif 3 dan negatif 5/2. Tulis sini aja ya. Jadi HP-nya adalah negatif 3 dan negatif 5/2. Oke, kita lanjutkan untuk cara yang ketiga, yang terakhir, yaitu dengan rumus ABC. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu cara rumus ya. Masih di soal yang sama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2x pangkat 2 ditambah 11x ditambah 15 sama dengan 0 ya, dengan menggunakan rumus ABC. Jadi perhatikan, kita tulis dulu persamaan kuadratnya, yaitu 2x pangkat 2 ini ditambah 11x ditambah 15 sama dengan 0. Oke, maka A-nya itu 2, B-nya adalah 11, dan C-nya adalah berapa? 15. Nah, rumus ABC itu ya dirumuskan sebagai min B plus minus akar
B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, sama-sama kita kerjakan. Negatif B berarti negatif 11 plus minus akar B kuadrat berarti 11 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 15 dibagi 2 kali 2. Oke, Pak PW taruh di sini aja. Berarti negatif 11 plus minus akar 11 kuadrat berarti 121 dikurangi 4 kali 2 kali 15 120 dibagi 2 kali 2 4. Yuk sama-sama kita kerjakan. Negatif 11 plus minus 121 dikurangi 120 berapa? 1. Berarti akar 1 yaitu 1 dibagi dengan 4. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Maka boleh kita tulis untuk X1 nya yaitu ambil yang positif min 11 tambah 1 dibagi 4. Itu untuk X1 nya. Min 11 tambah 1 berapa? Negatif 10 dibagi 4 sama dengan berapa? Negatif 5/2. Nah, sedangkan X2 ambil yang negatif yaitu negatif 11 negatif 1 ya, dari sini ya. Nih dibagi dengan 4. Negatif 11 kurangi 1 berarti negatif 12 dibagi 4. Berapa hasilnya? Negatif 3. Sama kan? Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5/2 dan negatif 3. Oke, sudah jelas semuanya? Nah, demikian tadi pembahasan materi tentang persamaan kuadrat, dan akan kita lanjutkan pembahasan materi tentang pertidaksamaan kuadrat pada video yang mendatang. Pak B ucapkan selamat belajar, semoga sukses menyertai kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.